akan melakukan operasi input-output file teks di C++ pada operasi input dari file atau membaca data dari file teks. Nah, sebelumnya kita sudah menggunakan library AppStream untuk write atau operasi menulis ke file teks dengan menggunakan kelas OAppStream. Ya. Langsung saja kita ke codingnya. Kita masih menggunakan library AppStream. Ya. Di sini saya akan melakukan operasi membaca file teks. Jadi sebelumnya kita buat dulu file teksnya. Misalnya saya kasih nama input.txt ya. Di sini saya kasih data, mudahnya saja saya kasih data 100, 200, 300, 400, 500 gitu ya. Setiap baris ada 5 baris dengan data seperti ini. Nah, sekarang ini kita baca sebagai input ya. Kalau sebelumnya saya menulis menggunakan kelas OAppStream, sekarang saya gunakan kelas input AppStream ya. Input AppStream, saya kasih nama file handle. Kalau pada saat output saya langsung baca seperti ini nama filenya ya. Kita langsung isikan input.txt ya. Atau boleh juga dengan cara yang berbeda, yaitu kita cuma deklarasikan saja variabel file handle-nya, lalu file handle-nya ini kita buka dulu, lakukan operasi open file, yaitu yang kita open itu adalah input.txt. Kalau yang tadi sekaligus langsung melakukan operasi open ya. Nah, jadi bagaimana caranya membaca file dari input.txt ini ke variabel yang akan kita gunakan untuk keperluan operasi di pemrograman C++-nya ini ya. Kita akan baca kalau di standar input output kan kita menggunakan chain, kita arahkan ke variabel gitu ya. Nah, di sini kita deklarasikan dulu variabelnya. Karena di sini datanya adalah integer, saya gunakan variabel integer ya, data begitu ya, atau nama variabelnya data. Kemudian jadi kita baca, kalau dari file ini kita baca file dari file handle, kemudian simpan ke variabel data. Nah, sekarang mari kita tampilkan ya ke layar ya isi dari data. Saya gunakan standar output cout menampilkan data ya, menampilkan dari variabel data. Ini isi filenya yang dibaca 100, 200, 300, 400, 500. Kemudian kita baca dengan menggunakan sintaks seperti ini dari file teks. Kita run, yang kebaca 100 ya. Jadi yang kebaca itu adalah posisi yang pertama ya. Nah, bagaimana kalau saya lanjutkan ya, lanjutkan operasinya. Jadi saya baca berulang kali ya. Saya baca berulang kali, kita tampilkan berulang kali juga. Ya. Ini saya kasih ganti baris ya. Biar kelihatan perbedaannya. Ini operasinya kan sama ya. Baca, baca, baca. Lalu tampilkan gitu ya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Kita lihat di sini. Ya, datanya masih sama. Kita lakukan baca. Nah, yang terbaca pertama itu adalah 100, lalu 200, 300. Artinya
Setiap kita melakukan operasi ini dia bergerak. Ya, bergerak kursornya dari baca 100 terus kemudian 200, 300. Nah, bagaimana kalau saya lakukan seperti ini? Ya, data 2. Di sini saya deklarasikan variabel baru yaitu data 2. Lalu kita tampilkan data 2 ya. Saya kasih spasi untuk memisahkan data sama dengan data 2 ya. Atau saya kasih ini aja versus gitu ya. Jadi data 2 sekaligus dibaca dalam satu kali operasi ini. Dari file handle dibaca ke data, disimpan ke data, dan disimpan ke data 2. Apa yang disimpan ke data dan apa yang disimpan ke data 2 dan apa yang disimpan ke data di sini ya. Kita perhatikan ya. Datanya masih sama, 100, 200, 300, 400, 500, kita run. Ya. Oh ini salah, ini kurang ini ya, oke, kita run lagi. Nah, jadi kebaca data pertama ini adalah 100-nya. Ini dibaca sebagai data, lalu ini dibaca sebagai data 2, lalu ini data lagi gitu ya. Data lagi. Ya, sekarang sampai 400. Ya. Artinya kalau saya tambahkan operasi di sini data 3, maka ini akan menjadi data 3. Ya, data 3. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau sekarang struktur filenya saya rubah nih. Kalau tadi ke bawah saya rubah menjadi sekarang ke kanan. 100, 200, 300, 400, 500. Ya. Kita rubah ke sini. Kalau tadi ke bawah itu kan dibaca per baris gitu ya. Per baris setiap kali operasi ini. Operasi pembacaan dan menyerahkan ke variabel itu dia baca satu baris. Nah, sekarang kita datanya ke kanan ya. Datanya ke kanan ini saya kembalikan dulu. Nah, ini membaca 2 sekaligus lalu membaca satu-satu lagi. Kita run. Nah, perilakunya masih sama ya. Jadi entah itu ke bawah maupun ke kanan itu dia tetap dibaca per segmen di sini ya. Atau per token yang dipisahkan dengan spasi. Jadi pemisahnya spasi ataupun tab ataupun ganti baris gitu ya. Coba sekarang di sini saya enter nih. Nah, jadi saya enter di sini 100, 200, 300, 400, 500. Jadi 2 baris tapi 3 kolom, di mana baris pertama hanya 2 kolom nih. Ya. Kita run sekarang, apakah hasil pembacanya masih sama? Ya, masih sama ya. Jadi nggak masalah. Jadi posisinya dimanapun itu dia nggak masalah dibaca. Nah, kita berubah sekarang menjadi 3 kolom, 4 kolom gini nih. 3 kolom, 2 kolom ya. Nah, kita run. Pelakunya masih sama. Gitu ya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa dengan membaca dengan cara seperti ini itu akan dibaca per segmen, di mana satu segmen itu ditandai dengan spasi, ganti baris ataupun tab. Jadi saya sekarang ganti dengan tab nih. Tab ya. Tabnya sama ya. Jadi tadi itu spasi, sekarang saya ganti dengan tab. Nah, gitu ya. Kita lihat apakah pembacanya masih sama. Ya, masih sama ya. Jadi ini tetap satu segmennya dibaca sampai sini gitu ya. Lalu ini satu segmen di sini. Ya. Nah, artinya posisinya itu tidak begitu mempengaruhi sebenarnya. Nah, saya buat seperti ini. Ya, lalu begitu ya.
600. Nah, kita sekarang baca dengan menggunakan perulangan ya. Perulangan sejumlah berapa datanya ini? Datanya adalah 6. Saya simpan di array sepanjang 6 variabel, 6 elemen ya. Lalu saya baca dengan menggunakan perulangan. Kurang dari 6, I++. Nah, kita baca FH ke data ke I gitu ya. Lalu tampilkan ke layar ya. Hasil pembacaannya tampilkan per baris. Dengan posisi data kacau gitu ya. Ada yang sebaris dan sebagainya. Nah, apakah berhasil dibaca semua segmennya ini ya? Ke 6-6-nya gitu ya. Mari kita lihat. Nah, ke 6-6-nya bisa terbaca. Jadi posisinya tidak begitu mempengaruhi. Mau di sini jaraknya ganti baris, tabnya panjang dan seperti ini nggak mempengaruhi gitu ya. Jadi tetap dia mencari sampai ketemu segmennya. Itu kalau kita menggunakan operasi pembacaan seperti ini. Nah, bagaimana kalau saya ingin membaca per baris? Ya, membaca per baris. Atau sebelum ke sana, bagaimana kalau saya rubah posisinya itu adalah bergeser nih, bergeser. Jadi saya rubah bergeser misalnya adalah kita lakukan operasi shift ya. Ke posisi misalnya itu adalah ini kan satu karakter ini 1 byte ya. Satu karakter 1 byte, saya rubah ke posisi byte ke 2 gitu ya. Saya rubah ke byte kedua. Ya, jadi habis membaca yang pertama saya rubah posisinya ke byte kedua. Lalu nanti kan berulang lagi ya, baca lagi byte kedua, baca lagi byte kedua gitu ya. Kita lihat run. Oke, kurang titik koma. Nah, jadi 00 terus ya. Byte kedua. Saya rubah sekarang byte ke 1. Tetap 0. Nah, kita modifikasi sekarang. Jadi tadi itu adalah posisinya ke sini. Sekarang posisinya ke sini. Jadi karena ini 0 ya. Sekarang saya rubah menjadi data ini adalah 188 deh gitu ya. Atau 123. Nah, 123 456 gitu ya. 123 456. Kita run. Nah, jadi kebacanya itu adalah 123 23 456 23 456. Tadi 0 karena integernya 0 kan 0 gitu ya. 00 ya tetap 0 ya. Jadi gampangannya ini adalah pertama dibaca ini segmennya. Lalu harusnya membaca segmen ini, kita paksa shift ke posisi ini. Jadi dia mulai membaca dari sini. Mulai membaca dari sini gitu ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ingin membaca per baris? Nah, untuk membaca per baris kita gunakan fungsi getLine ya. Kita gunakan fungsi getLine. Jadi saya lakukan operasi getLine dari FH ke data I atau data 0 gitu ya. Kemudian saya tampilkan. Nah, kita getLine FH simpan ke data 0. Data 0 ini integer ya, data 0-nya integer. Kita run getLine ya. Jadi ini
tidak diizinkan kita melakukan operasi berupa integer getLine. Kenapa? Karena getLine itu hasilnya adalah untaian karakter. Ya, jadi kita harus rubah datanya menjadi string. Nah, kita rubah datanya menjadi string, lalu kita baca. Nah, berhasil dibaca getLine satu baris. Ya, satu baris seperti ini. Berbeda dengan yang tadi ya, pembacaan dengan menggunakan pembacaan per segmen. Dengan menggunakan baris itu dia akan membaca per baris, lalu posisi kursor ada di baris berikutnya. Jadi setelah baca baris ini, dia pindah ke posisi di bawahnya ini. Jadi kalau kita lakukan pembacaan lagi, getLine ya. Sekarang kita simpan di data kedua, ke satu ya. Kita tampilkan. Nah, kita run. Maka yang dibaca berikutnya adalah yang 300, jadi baris kedua. Ya. Nah, kalau kita mau membaca sampai habis, kita bisa gunakan perulangan, gitu ya. Perulangan sampai habis. Misalnya saya gunakan while getLine fh, kita simpan di saya buat variabel baru string s begitu. Kita simpan di s. Kemudian saya tampilkan cout s ndl ya. Maka ini akan membaca sampai habis. Ini pertama dibaca dulu 2 baris, kemudian sisanya dibaca yang di sini ya. Baris 3 dan baris 4. Oke, kita run. Nah, ini dibaca oleh 2 perintah sebelumnya, lalu sisanya dibaca oleh yang ini. Ya, saya kasih tanda misalnya adalah tanda panah seperti ini. Ya, untuk menunjukkan bahwa ini yang berhasil membaca. Nah, ini ya. Dibaca. Termasuk spasi, tab, dan jarak ini dibaca sebagai untaian string. Gitu ya. Nah, begitu caranya kita membaca file teks dengan menggunakan kelas ifstream, baik itu membaca per baris maupun membaca per segmen. Hanya saja kalau membaca per baris itu hanya bisa diperlakukan sebagai string. Tentu saja kita bisa casting ke tipe data yang lain dengan melakukan operasi casting atau konversi. Tapi kalau per segmen kita bisa menyesuaikan tipe data yang kita bisa non string gitu ya. Baik, baik demikian video kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video pemrograman C++ berikutnya.